Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza ma syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumu zahirat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kulla syai'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtil wahin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtil wahin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan beberapa materi, saya mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas teman-teman sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya untuk saling berbagi satu sama lain, berbagi dalam kebaikan. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita teman-teman sekalian, nikmat itu kata ulama manaqatul barakah asyukru ala nikmah, yaitu poros dari keberkahan hidup itu kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah wa syukurillah, mari sama-sama saya mengajak teman-teman semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita segala nikmatnya, dengan sama-sama banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat berkesempatan bermuajah walaupun dalam bermedia sosial. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat berserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam panutan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sebagai panutan kita, semoga dengan kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Karena pertolongan yang kita nanti-nanti kelak di hari kiamat, yaitu syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang cinta kepada Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya muliakan, yang saya hormati, pada kajian kali ini yaitu dengan tema menata hati dan membenahi nurani. Sangat menarik sekali ya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan innamal a'malu binniyat. Ini merupakan salah satu aspek sangat al-muhim jiddan, kata orang Mesir itu. Sangat penting sekali niat, bahkan kata ulama tajdidun niyah itu bukan hanya sekedar sekali seminggu, akan tetapi tiap hari kita harus mentajdidun niyah. Kenapa? Karena penting sekali kita mentajdid, yaitu memperbaharui niat kita, baik niat kita bermajelis, niat kita menuntut ilmu, niat kita bekerja dan melakukan hal-hal baiknya, itu kita harus bagaimana cara kita menata niat dengan baik. Bahkan kata para ulama teman-teman sekalian, tajdidun niyah, sesuatu amal itu akan menjadi ibadah karena 4 hal. Karena 4 hal. Sesuatu amal itu akan menjadi ibadah karena 4 hal. Yang pertama apa itu? Husnun niyah. Itu niat yang baik. Bagaimana cara kita mengelola hati kita dengan menempatkan niat mencari ridha Allah dengan penempatan yang sangat atas, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu husnun niyah. Kemudian yang kedua, sesuatu amal itu akan menjadi ibadah, itu mengandung manfaat.
Ketika kita melakukan sesuatu harus mengandung manfaat untuk diri kita. Kalau tidak ada manfaat kan tinggalkan. Kata ulama, tarkuhu ma la ya'nihi. Bahkan kata dalam hadis, min husnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Tinggalkan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Kemudian yang ketiga, sesuatu amal itu akan menjadi ibadah, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Proses yang baik. Itu bagaimana cara kita agar kita selalu menjalani konsisten, istiqomah, melaksanakan ibadah tersebut, pekerjaan tersebut. Kemudian yang terakhir, sesuatu amal itu akan menjadi ibadah. Yang terakhir itu adalah bil ilmi wal fahmi. Kita mengerjakan apa yang kita kerjakan, apa yang dikerjakan. Artinya teman-teman semua, ketika kita melakukan suatu amal ibadah, kita harus mengetahui ilmunya. Kita harus mengetahui manfaatnya untuk diri kita atau manfaatnya untuk diri orang lain. Itulah salah satu 4 ya amalan yang akan menjadi ibadah, itu 4 tadi. Yang pertama itu husnul niyah, kemudian mengandung kebermanfaatan, kemudian proses yang baik, kemudian yang terakhir itu adalah bil ilmi wal fahmi. Kita mengerjakannya karena ada ilmunya, karena ada manfaatnya untuk diri kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, cara kita membenahi dan menata hati kita agar hati ini selalu condong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Bahkan kata Rasul dalam sebuah hadis, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fannasu rajulani," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fannasu rajulani." Manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, rajulun barrun taqiyun karimun 'ala Allah. Itu orang-orang yang cinta terhadap kebaikan, yang di dalam hatinya senang melakukan kebaikan, yang di dalam pikirannya, yang dalam jiwanya tidak condong dalam keburukan, akan tetapi lebih hobi melakukan kebaikan, karimun 'ala Allah. Maka orang-orang seperti ini, kata Rasul, itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pembagian manusia itu fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah. Nauzubillahi min dzalik. Yaitu orang-orang yang suka mencari hal-hal yang dilarang oleh agama, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayyinun 'ala Allah, kata Rasulullah. Maka orang-orang seperti ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman sekalian, bisa kita pilih apakah kita manusia yang cinta terhadap kebaikan atau malah sebaliknya, kita manusia yang cinta terhadap keburukan. Semoga kita semua dipelihara dan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita benahi hati kita, mari kita tata hati kita kembali dengan hal-hal yang baik. Kita isi hati kita dengan banyak bermunajat, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan ruang-ruang hati kita dengan hal-hal yang baik, mengisi hati kita dengan berzikir, mengisi hati kita dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena teman-teman sekalian, kalau kita berbicara waktu ini sangatlah sebentar ya, lebih-lebih di zaman sekarang. Makanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan juga dari riwayat an Abnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syababaka qabla haramika. Gunakanlah waktumu, gunakanlah masa mudamu, gunakanlah waktu mudamu qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Kemudian wasihataka qabla maradika, gunakanlah waktu sehatmu dengan semaksimal mungkin sebelum datang
masa sakitmu. Bahkan di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya teman-teman sekalian, kita hafal semua. Dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Bahkan Allah menggunakan waw qasam, yaitu waw sumpah, saking pentingnya waktu. Waktu waktu cara menata hati kita. Wal 'asri, demi waktu, kata Allah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang amanu, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang senantiasa beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dia saling memberikan nasihat dalam kebaikan. Maka dari itu teman-teman sekalian, kalau kita tidak mau dianggap oleh Allah orang yang merugi, mari kita tata hati kita, benahi nurani kita dengan cara mengisi ruang-ruang dengan hal-hal yang baik. Mengisi ruang-ruang dengan hal-hal yang bermanfaat. Menghadiri majelis ta'lim, contohnya, kemudian membaca Al-Quran, contohnya, kemudian berpuasa, bersedekah. Itu salah satu hal yang membuat kita insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teman-teman sekalian, hati ini, kata ulama, ibaratnya itu rumah yang kosong. Seperti apa? Rumah yang kosong yang tidak dihuni, seperti apa keadaannya? Pasti rumah yang kosong tersebut yang tidak pernah dihuni itu kotor pertama. Kemudian pengap. Dan ya tidak bersih, artinya banyak kotoran. Maka dari itu, supaya hati kita tidak seperti rumah yang kosong, kita terangi dengan hal-hal yang ibadah, dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah, dengan hal-hal sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dengan cara apa? Yang pertama, cara kita membenahi, menerangi hati kita, itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak selamanya ya teman-teman semua, sesibuk apapun kita selama 24 jam itu, tidak ada alasan kita tidak membaca Al-Quran, kecuali teman-teman yang perempuan yang lagi berhalangan. Maka dari itu teman-teman semua, mari kita isi hati kita supaya tidak seperti rumah yang kosong, tidak kotor di dalamnya. Mari kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang mendatangkan faedah untuk diri kita. Yaitu seperti saya sampaikan, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, ala tatma'innul qulub, afdalu dzikri fa'lam annahu. Maka salah satu cara kita menenangkan hati kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kenapa sih hati kita bisa keras misalkan? Hati kita bisa tidak tenang. Kata para ulama, ya saya kutip teman-teman semua, ada yang mengatakan qaswatul qalbi minal haya, atau qaswatul qalbi min thamaratil ma'asi, sama aja. Kerasnya hati kita itu karena tidak ada rasa malu di dalam hati kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qaswatul qalbi min thamaratil ma'asi. Kerasnya hati kita karena kita tumpukan keburukan di dalam hati kita. Seperti apa? Kita hasad kepada orang, kita menyombongkan diri, kemudian kita tidak suka terhadap orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Kita selalu membicarakan aib orang, kita selalu membenci orang, kita tidak pernah memaafkan kesalahan orang. Itu salah satu akhlak-akhlak yang bisa menumbuhkan hati kita, sehingga kerasnya hati kita tidak bisa menerima
kebaikan-kebaikan di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya mari hati kita jaga dengan hal-hal yang tidak baik. Mari kita mari kita isi hati kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita ya teman-teman semua. Makanya penting sekali menata hati itu bagaimana caranya. Kemudian mengatur hati itu supaya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gampang sih teman-teman sekalian. Cara kita supaya kita tidak condong terhadap keburukan, pertama itu adalah kita harus satu circle kepada teman bergaul kita. Pandai-pandai memilih teman bergaul. Kemudian yang kedua, lingkungan kita harus mendukung supaya kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya muliakan, kata ulama Azhar, salah satu ulama Mesir, Kairo Mesir, beliau bernama Syekh Mutawali Asy'arawi rahimahullah. Beliau menyampaikan dalam salah satu apa ya namanya? Majelis beliau, kajian beliau, pengajian beliau dalam di para jamaah beliau, beliau mengatakan masadirut ta'asah khamsah, yaitu sumber kebinasaan itu ada 5 supaya kita tidak mengikuti ya, supaya kita tidak mengikuti hal tersebut. Penting saya sampaikan karena ini juga termasuk hati, mengenai hati. Masadirul ta'asah khamsah, kata kata beliau. Yang pertama, sumber kebinasaan itu adalah al-ba'du anis sholah. Itu jauh dari sholat. Tidak pernah mengerjakan sholat. Tidak pernah melakukan sholat 5 waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu teman-teman semua, agar hati kita selalu tenang. Selalu tenang nih. Semisal ada suatu condong yang membuat hati kita tidak tenang, merasa resah saja, memikirkan hal-hal yang mungkin bisa membuat kita resah, maka lari, ambil air wudhu, kemudian sholat. Itu cara menenangkan hati, yaitu dengan sholat, dengan berzikir. Kemudian yang kedua adalah tadi sumber kebinasaan yang pertama itu adalah al-bu'du anis sholah, yaitu jauh dari sholat, tidak pernah melakukan sholat. Kemudian yang kedua teman-teman semua adalah asyanu al-walidain atau hukukul walidain, yaitu uh, durhaka kepada orang tua. Ini juga termasuk salah satu penyakit hati ya teman-teman semua. Tidak pernah mau diperintahkan oleh orang tua. Tidak pernah mau mengerjakan perintah orang tua dalam hal kebaikan. Mohon maaf teman-teman ya, mungkin uh, kita simak azan dulu sebentar di sini karena baru sholat asar.
teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Mohon maaf, harus selesai azan asalnya. Kemudian yang kedua itu adalah sumber binasaan, itu adalah al-isyan al-walidain, atau durhaka kepada orang tua. Maka dari itu teman-teman semua, kita sebagai anak yang notabene-nya penuntut ilmu, lebih-lebih penuntut ilmu agama Islam, kita tidak sepantasnya durhaka kepada orang tua. Maka kita harus semaksimal mungkin menghabiskan waktu kita dengan berbakti kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga sumber kebinasaan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, adalah al-ba'du anil Quran, atau al-bu'du anil Quran, yaitu jauh terhadap Al-Quran. Semasa hidupnya dia sibukkan dengan urusan dunia, urusan pekerjaannya, urusan hartanya, urusan jabatannya, tidak pernah membaca Al-Quran. Dia sibuk dengan urusan dunianya. Itu termasuk salah satu sumber kebinasaan, jauh dari Al-Quran. Kemudian yang keempat itu adalah masahabatu julusa isu, yaitu sering duduk bersama ahli maksiat. Circle-nya, bestinya, sahabatnya itu kebanyakan orang-orang yang suka, hobi melakukan keburukan. Kemudian yang terakhir itu adalah sumber kebinasaan yang terakhir itu adalah adam ridha bil qadri, yaitu tidak ridha terhadap takdir yang Allah tetapkan kepadanya. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita perlu jaga hati kita dengan hal-hal yang bisa merusak hati kita. Kita harus jaga hati kita dengan hal-hal yang memberikan kecondongan terhadap keburukan. Maka apa doa Nabi supaya hati kita itu selalu tenang? Bagaimana doa Nabi supaya hati kita itu selalu bahagia? Wa qad kana nabiyuna alaihi salatu wassalam, Nabi SAW sering berdoa. Semoga kita bisa amalkan ya doa ini. Semoga kita bisa amalkan. Apa kata Nabi berdoa? Yaqulu fi du'aihi. Nabi SAW sering berdoa. Wa as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang bersih. As'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang bersih. Itu doa Rasulullah SAW. Semua kita bisa amalkan. Teman-teman sekalian, hati juga seperti manusia, yaitu hati juga butuh makanan ya. Teman-teman yang saya muliakan, hati juga butuh makanan. Apa makanan hati? Dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala al-Fath al-Mausul rahimahullah. Al-Musil, sorry. Wa qala al-Fath al-Musil rahimahullah. Diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya seorang muridnya Al-Fath al-Musil radhiyallahu anhu berkata, "Alaisal marid idza muni'a at-ta'am wa syarab wad-dawa yamut?" Bukankah akan mati jika ada orang sakit yang tidak mendapatkan makan, minum, dan obat? Qalu bala. Mereka pun menjawab, iya benar, memang. Kemudian qala kadzalik al-qalbu idza muni'a anhu al-hikmah wal il ayyamin yamut. Ia akan mati. Begitupun pula dengan hati. Ketika tidak mendapatkan hikmah, kalam hikmah, dan ilmu selama 3 hari, maka salah satu ayam selama 3 hari, maka yamut, hati itu akan mati. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apa yang bisa kita tangkap dalam perkataan ulama tersebut, bahwasanya kita harus mengisi hati kita, mengisi
pikiran kita, mengisi hati nurani kita dengan hikmah, dengan ilmu, dengan beramal soleh. Kita mendapatkan kesemuanya itu bukan hanya sekedar tidur-tiduran, bukan hanya sekedar duduk-duduk, akan tetapi ada ikhtiar, ada usaha. Dengan cara apa? Hadir di majelis ilmu setiap hari atau mendengarkan ilmu setiap hari. Akses-akses sekarang memudahkan kita ya teman-teman sekalian. Tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa punya banyak alasan, oh kita tidak bisa meraih ilmu satu hari. Tidak, akan tapi kita bahkan bisa meraih ilmu lebih dari satu ilmu dalam setiap hari. Karena begitu mudah akses yang Allah berikan kepada kita pada zaman sekarang. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kita luangkan waktu kita dengan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti bermajelis ilmu, kemudian beribadah, kemudian membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya hati kita tidak mati. Supaya hati kita terus menerangi diri kita. Supaya hati kita terus menerangi jiwa kita. Supaya hati kita condong membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya di masa tua kita kelak, kita tidak capek, teman-teman. Kita tidak capek. Maka dari itu, teman-teman semua, mari kita gunakan waktu kita, mengisi hati kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berfaedah, dengan hal-hal yang dimana Allah cinta kepada kita. Ahabbul kalimah arba'ah. Kata ulama, kalimat yang dicintai oleh Allah itu ada 4. Yang pertama, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini semua kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, teman-teman semua, setelah kita menunaikan sholat, kita ditradisikan kan, bahkan kita mungkin saking kebiasaannya kita selalu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ternyata teman-teman semua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua, cara juga hati kita ya, cara kita menata hati kita yaitu mentaati semua yang Allah perintahkan. Ketaatan itu sangatlah penting bagi kita umat Islam. Modal yang paling berharga terhadap diri kita sebagai umat Islam. Kata ulama, alamatul qabul at-ta'ah, tanda-tanda diterimanya ketaatan kita itu, teman-teman semua, antu shola bi ta'atin ba'daha, yaitu kita konsisten. Salah satu ketaatan kita diterima oleh Allah itu adalah antu sholat bi ta'atin ba'daha, yaitu kita konsisten, kita istiqomah, kita istimror, kita terus menerus melakukan ibadah setelahnya. Semisal kita melakukan pekerjaan ibadah satu, selanjutnya kita melakukan pekerjaan yang lain, kita terus menerus konsisten melakukan kebaikan. Kemudian wa alamatu raddiha, tanda ketaatan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tanda ditolaknya ketaatan kita, antu shola bi ma'siyah, dengan kita melakukan kemaksiatan setelah kita melakukan kebaikan. Semisal kita melakukan kebaikan, contohnya kita bermajelis taklim, kemudian kita pulang membicarakan aib orang, membicarakan keburukan orang. Itu salah satu hal-hal yang sia-sia ya teman-teman semua. Itu kita harus jauhi. Kita berusaha mungkin tidak melakukan kemaksiatan setelah kita melakukan amal soleh. Kemudian man ahsanal hasanat, kata ulama, ba'dal hasanat wa akbahas sayyiat ba'dal sayyiat. Betapa mulianya suatu ibadah yang dilakukan setelah ibadah lainnya. Wa akbahas sayyi'ah ba'dal hasanah.
dan betapa jeleknya sebuah keburukan yang dilakukan setelah ibadah. Ini kalam Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'rif. Maka dari itu teman-teman semua, mari kita isi hati kita, mengisi ruang hati kita dengan banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak melakukan kebaikan, banyak-banyak melakukan amal soleh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan teman-teman semua, karena penyampaian pemateri tidak apa namanya tidak 1 jam, akan tapi 45 menit kalau nggak salah saya diberikan waktu. Nanti kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Semoga kita semua diberikan futuhal arifin. Allah maftah alaina arifin. Semoga kita semua dijaga hati kita dengan hal-hal yang tidak dicintai oleh, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Semoga hati kita dijaga oleh keburukan-keburukan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hati kita selalu condong terhadap kebaikan-kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan dan kekhilafan. Semoga ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakallah khair atas materi atau ilmu yang telah disampaikan Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan teman-teman sekalian dan menjadi amal jariah bagi antum. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan perwakilan on mic 2 orang. Tafadhol, mashkura. Baik Ustadz, izin membacakan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, pertanyaannya di luar materi. Apakah diperbolehkan Ustadz? Boleh nanti kalau saya jawab ya, insyaallah. Mau bertanya tentang talak. Semisalkan sudah talak 3. Nah, kemudian seseorang ini hamil. Apakah setelah anaknya sudah besar dan menikah, itu walinya tetap si bapak yang menalaknya atau bukan? Kepada Ustadz saya persilahkan. Itu masalah fikih ya jadinya kan? Itu masalah fikih ya. Jadi teman-teman sekalian, Nah, Ustadz. pertanyaannya apa tadi? Mungkin Jika seseorang telah ditalak
ditalak 3, kemudian sang istrinya ini hamil, dan setelah anaknya besar dan ingin menikah, apakah walinya itu tetap ayahnya atau tidak? Kalau masalah fikih ya teman-teman semua, saya nggak berani menjawab sebelum saya membuka referensi-referensi dalam kitabnya. Soalnya ini masalah fikih yang memang harus tidak bisa dikarang-karang dalam jawabannya. Mungkin menjadi PR saya, nanti saya akan jawab dalam ya setelah acara selesai, nanti saya buka dalam kitab dulu, kemudian saya akan berikan jawaban setelah saya baca kitab yang saya baca. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya saja, nanti saya jawab. Afwan Ustaz, saya izin ambil alih karena moderator utamanya lagi ada halangan sebentar. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari istri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana dengan seorang anak yang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, tapi di hati si anak dia sangat kesal atau dongkol? Syukran. Silakan agar dijawab semuanya. Bisa pertanyaannya agak kecil, diulang sekali lagi. Pertanyaannya, bagaimana dengan seorang anak yang mau melakukan sesuatu apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, tapi di hati si anak tersebut dia itu sangat kesal atau dongkol gitu, Ustaz. Syukran. Mohon dijawab. Oke, jadi teman-teman sekalian, perlu kita ketahui ya teman-teman sekalian, kita diperintahkan mentaati orang tua kecuali orang tua menyuruh kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus sanggup sebagai anak dalam hal berbakti kepada orang tua selama perintah tersebut bukan Allah, harus kita harus lakukan. Kenapa? Karena salah satu tanda kebaktian kita kepada orang tua kita melakukan semua perintahnya dalam hal kebaikan, kecuali kalau dalam hal keburukan itu wajib kita langgar karena menyuruh dalam hal keburukan. Akan tetapi kalau dalam hal kebaikan kita harus kerjakan. Lalu bagaimana semisal ada orang tua yang menyuruh kita, kemudian kita sebagai anak merasa jengkel di dalam hati. Mungkin yang bermasalah itu hati kita ya. Hati kita yang mungkin dalam tanda kutip masih kesal terhadap orang tua misalkan. Itu sebenarnya teman-teman sekalian, kita tidak pantas sebagai anak merasa kesal terhadap orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang sudah membesarkan kita. Kita harus ingat jasa-jasa orang tua kita. Kita harus ingat pengorbanan-pengorbanan orang tua kita. Mulai dari kita dilahirkan sampai kita bisa makan minum, sampai kita bisa diajarkan ngomong berbicara dengan baik, sampai orang tua kita mengeluarkan harta dengan banyak. Maka dari itu introspeksilah diri kita sebagai anak. Kenapa hati saya merasa jengkel terhadap perintah yang diperintahkan oleh orang tua? Itu bukan permasalahannya ke orang tua, tapi hati kita sebagai anak. Makanya dari itu teman-teman semua sering-seringlah sering-seringlah
berteman dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Ketika hati kita tidak tenang, kita akan dinasihati dalam kebaikan. Kita akan dinasihati dalam kebajikan. Circle kita juga mendukung kita, teman-teman semua. Teman kita juga sangat mempengaruhi hati kita. Baik hati kita, buruk hati kita, itu tergantung teman bergaul kita juga. Maka dari itu perbaiki hati. Yang masih jengkel terhadap peraturan orang tua, mungkin bisa introspeksi diri lagi. Mungkin ada hal-hal yang masih terbesit dalam hati dan pikirannya. Maka keluarkan dengan segera. Ambil air wudhu, perbanyak beristighfar, kemudian perbanyak munajat kepada Allah, perbanyak zikir, mendengarkan lantunan Al-Quran, mendengarkan sholawat, dan lain sebagainya. Melakukan amal soleh. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Masya Allah, barakallah. Syukran wa jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Baik, saya izinkan teman-teman yang ingin bertanya melalui mic kepada Akhi Muhammad Ikramul, saya persilahkan. Kan Ustaz, baik kita ke peserta selanjutnya. Mungkin Ukhti Amira Afifah ingin bertanya melalui mic, saya persilahkan. Tafadhol nih. Syukran sebelumnya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita saat iman lagi down? Dan apakah ada doa yang agar iman itu tidak larut dalam dalam itu gitu. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya teman-teman semua. Mengenai masalah iman. Bahkan ada suatu ungkapan ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, layaknya kita sebagai manusia biasa, kita tidak seperti para nabi, para malaikat yang selalu bertambah dan bertambah imannya. Kalau kita sebagai manusia biasa, ya namanya juga manusia biasa ya, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bis ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman kita bertambah karena kita melakukan ketaatan. Wa yanqus, iman kita berkurang karena kita melakukan keburukan. Maka sebisa mungkin supaya kita terhindar dari keburukan tersebut, yang harus kita lakukan adalah teman-teman sekalian, yang pertama kita harus mempunyai circle teman-teman yang cinta terhadap ketaatan, cinta terhadap ilmu, kemudian saling mensupport dalam beribadah dan lain sebagainya. Penting sekali teman-teman sekalian. Kemudian lingkungannya juga mendukung. Itu salah satu cara kita supaya kita terhindar dari keburukan-keburukan yang menanggapi kita, yang supaya iman kita selalu bertambah. Paling tidak ketika iman kita bertambah, iman kita tetap tidak pernah berkurang. Akan tetapi teman-teman sekalian, bagaimana cara kita juga, ya itu yang pertama, lakukan amal soleh, banyak membaca Al-Quran. Kemudian teman bergaul kita juga harus kita pilih dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Bahkan kata ta'limul muta'allim, teman-teman sekalian yang pernah belajar di pondok, itu salah satu kitab yang paling muhim ya, yang paling sangat penting cara kita memilih teman bergaul, mana yang benar-benar teman yang bisa mendorong kita dalam kebaikan. Bahkan di dalam Ta'limul Muta'allim dijelaskan, apa kata ulama dalam Ta'limul Muta'allim, pilihlah teman yang ketika kamu melihatnya kamu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi doa ya,
Pertanyaannya, bagaimana supaya iman kita itu selalu eh, condong terhadap ketaatan, misalkan apakah ada doanya? Kalau saya eh, kita harus mengamalkan doa, ada doanya teman-teman semua. Yang saya tahu ada doanya, doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, atau tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, peliharalah hati kami, peliharalah jiwa kami ala dinik, ala ta'atik, dan semoga kami tetap dalam pemeliharaan dan ketaatan kepadamu. Itu teman-teman bisa catat di Google. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Bisa, atau Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah jagalah hati kami, tsabbit qulubana ala dinika ala ta'atik. Ini kita diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita dianjurkan mengamalkannya setelah sholat maghrib sama setelah sholat subuh. Gitu. Itu doanya ya teman-teman sekalian. Teman-teman yang ingin hatinya selalu condong terhadap kebaikan, imannya tidak selalu berkurang, Allahumma ya muqallibal qulub, sambil teman-teman ginikan hatinya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau tsabbit qalbi ala ta'atik. Mungkin itu teman-teman sekalian, syukron. Syukron, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menata hati ketika dikasih banyak ujian dan cobaan? Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk menjawabnya. Bagaimana cara kita menata hati ketika dikasih ujian dan cobaan? Baik teman-teman sekalian, teman-teman yang saya muliakan, perlu kita ya, setiap hamba yang Allah berikan cobaan dan ujian, itu pasti ada jalan keluarnya. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Jalani apa yang Allah kita dengan cara perbanyak sabar. Kemudian selalu berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, selalu menjaga hati kita dengan persangkaan yang baik kepada Allah. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, aku itu tergantung persangkaan hambaku. Gitu kan? Ketika persangkaan kita baik kepada Allah, maka Allah akan siapkan hadiah yang indah untuk kita. Ketika kita menjalani suatu proses ujian dan cobaan yang Allah berikan dengan sabar, penuh dengan ketaatan, maka Allah akan berikan kita hadiah yang indah, insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian, Allah tidak akan memberikan suatu ujian tersebut kecuali kita sendiri yang bisa mengatasinya. La yukallifu cobaan yang Allah berikan kepada kita, cara kita menanggapinya itu adalah pertama, perbanyak sabar di dalam hati kita. Perbanyak sabar. Jalani semua perintahnya. Kemudian yang kedua itu adalah tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas cobaan yang diberikan. Kemudian yang terakhir, berdoa kepada Allah dengan doa yang bisa menguatkan diri kita. Karena teman-teman sekalian, salah satu pahala yang tidak bisa dicatat pahalanya itu adalah pahala orang yang bersabar. Pahala orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kita jalani dengan semestinya, walaupun cobaan dan tantangan terus berdatangan, kita harus terima dengan sabar dan tetap berhusnuzon kepada
takdir Allah yang Allah tetapkan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Baik, mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini. Kepada teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, mungkin akan bisa ditanyakan kembali ketika kita lakukan sharing kembali dengan Ustadz. Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk memberikan motivasi atau nasihatnya kepada kami semua. Oh, oke teman-teman semua, sedikit saya menyampaikan beberapa quotes yang saya tulis. Quotes mengatakan seperti ini teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Tidak minta banyak, hanya minta agar digerakkan hati untuk terus ibadah, selebihnya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian quote yang kedua, supaya tidak menghabiskan waktu, quote-nya mengatakan seperti ini. Terkadang yang membuatmu gelisah bukan karena masalah yang sedang mu alami, tetapi kode doa Allah yang gagal kau pahami. Semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih. Cuma itu. Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakallah khair atas motivasi yang diberikan Ustadz. Mudah-mudahan dapat diberikan bagi kami semua dan menjadi bahan muhasabah untuk kami semua. Baik, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk memimpin doa pada kajian malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla ashirin min jahil bashirin nadhir. Allahumma ghfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'ila ala ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna takwil warzuqna sa'adatad darain wakfina syarral khalqi wasadi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.